Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Kedua kalinya, solawat serta salam kita aturkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya takdimi, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul menghidupkan semangat Islam di dalam jiwa Gen Z untuk masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati serta para pemirsa yang saya cintai, Gen Z adalah generasi yang hidup di era tantangan seperti era ini. Mereka memanfaatkan teknologi yang pesat ini untuk sekedar bahan gabut mungkin, dan untuk berdagang maupun untuk berdakwah. Generasi Z diharapkan bisa membangun tatanan bangsa, bisa membangun peradaban dunia. Alhasil mereka lah masa depan bangsa Indonesia nanti, masa depan peradaban dunia nanti. Presiden Jokowi pernah berkata bahwa Indonesia akan mengalami puncak kejayaannya, yakni Indonesia Emas 2045. Dan untuk mewujudkan itu, maka Gen Z lah yang akan membawa transformasi dan yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Maka pertanyaannya adalah, bagaimanakah peran kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan juga bagaimana kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka kita harus bisa memulai dari dalam diri kita sendiri untuk bisa membangun jati diri kita dan untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Jikalau kita ingin mengajak orang lain pada suatu kebaikan, maka introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita ajak mereka pada suatu hal. Hadirin yang saya hormati, namun generasi Z di zaman ini mereka melalaikan ibadah, mereka melalaikan ngaji, mereka melalaikan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat. Mereka melalaikannya hanya demi untuk scroll TikTok, scroll IG, maupun balas chat ayang. Naudzubillahi min dzalik. Banyak generasi Z di zaman ini mereka melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah larang. Mereka melampauinya demi kepuasan mereka sendiri, tanpa mereka pikir untuk masa depan nantinya. Generasi Z di era ini banyak yang melakukan maksiat. Alhasil untuk mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik maupun masa depan yang lebih baik lagi, janganlah harap, karena mereka lah yang merusak jati diri mereka sendiri. Mereka mengikuti jati diri orang lain. Mereka tidak peduli apa yang mereka telah lakukan untuk masa depan yang lebih baik nantinya. Alhasil, maka mereka lah nanti yang akan rusak moralnya maupun yang akan rusak identitasnya, karena mereka lah yang telah mengikuti progres arus zaman yang tidak baik lagi. Astagfirullahaladzim. Maka
Dari itu kita sebagai Gen Z yang katanya intelektual tapi ibadahnya masih disuruh-suruh, maka kita juga harus bisa saling mengimbangi mana yang penting di media sosial dan mana yang tidak penting di media sosial. Dan kita juga harus bisa membagi waktu untuk bermain game, waktu untuk sholat, dan waktu untuk ibadah yang lainnya. Janganlah sampai kita melalaikan atau melewatkan ibadahnya hanya karena hal sepele seperti bermain game maupun berscrollan IG. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'anu yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup untuk kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada hadisnya yang artinya, aku akan mewariskan kalian dua perkara, yang mana dua perkara ini akan menuntut hidup kalian menjadi lebih baik lagi, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu kita sudah dapat menemukan jawabannya, yakni kita dapat berpegang teguh pada Al-Quran dan juga pada Al-Hadis. Kita bisa membaca Al-Quran setiap hari setelah sholat, mungkin setelah kita tahajud maupun sholat maktubah, dan kita bisa mempelajari dan mentadaburinya sehingga kita bisa mengerti akan ilmu yang ada di Al-Quran tersebut. Dewan juri yang saya hormati, untuk menjadi Gen Z yang lebih baik lagi, kita harus bisa mengerti caranya untuk membangun bangsa Indonesia. Tidak hanya membangun bangsa Indonesia saja, mungkin insya Allah akan membangun peradaban dunia menjadi lebih baik lagi. Cara-caranya seperti yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri sebelum kita introspeksi orang lain. Yang kedua kalinya, bangun jaringan komunitas hijrah di lingkungan kita. Karena apa? Karena yang menentukan masa depan kita salah satunya adalah lingkungan kita. Jika lingkungan kita sehat, maka insya Allah masa depan kita akan menjadi lebih hebat lagi. Dan yang ketiga adalah jangan lalaikan ibadah. Jangan sepelekan ibadah, karena ibadah adalah kunci sebuah kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Dewan juri yang saya hormati, sebagai Gen Z Muslim di era ini, yang mana yang didamba-dambakan oleh orang-orang menjadi generasi yang mampu menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, yang mampu membangun peradaban Indonesia, bahkan peradaban dunia, maka kita juga harus bisa mengintrospeksi dari diri kita sendiri. Dan marilah jangan sampai kita terjerumus ke dalam algoritma yang tidak bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.